Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dengan NIM 43225089 dari kelas 1B TKI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aerobik dan anaerobik, proses pengolahannya dan metode-metode yang dilakukan, dan serta penghasilan amoniak, denitrifikasi dan nitrifikasi, serta studi kasus dari artikel yang sudah kami review. Yang pertama itu pengertian pengolahan limbah secara aerobik, di mana pengolahan limbah secara aerobik adalah proses penguraian zat-zat organik ke dalam limbah dan mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk hidup dan bekerja. Dalam proses ini, bakteri aerobik mengubah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, menjadi karbon dioksida, CO2, dan air H2O, dan energi. Poin yang kedua itu pengertian pengolahan limbah secara anaerobik, di mana pengolahan limbah secara anaerobik adalah proses penguraian bahan organik dalam limbah oleh mikroorganisme tanpa menggunakan oksigen bebas. Tanpa menggunakan proses ini biasanya dilakukan pada limbah cair atau limbah padat yang memiliki kandungan bahan organik tinggi seperti limbah domestik, limbah peternakan, dan limbah industri makanan. Poin yang ketiga itu proses pengolahan limbah cair secara aerobik. Yang pertama itu pretreatment atau pengolahan awal. Tahapan awal ini menghilangkan benda kasar dan material. Yang kedua itu primary treatment atau pengolahan primer. Tahapan pemisahan padat tersubstansi dan bahan yang mudah mengendap serta fisik. Yang ketiga itu secondary treatment atau pengolahan sekunder. Tahap biologis yang menggunakan bahan organik terlarut menggunakan mikroorganisme. Yang keempat itu tertiary treatment atau pengolahan tersier, di mana tahapan lanjutan untuk meningkatkan kualitas effluent agar memenuhi standar lingkungan. Dan yang terakhir itu yang kelima, advanced treatment atau pengolahan lanjut, di mana pengolahan etap ini paling modern untuk menghilangkan kualitas air sangat tinggi, bahkan dapat digunakan kembali atau reuse. Nah, poin yang keempat itu proses pengolahan limbah cair secara anaerobik, di mana yang pertama itu hidrolisis senyawa, di mana senyawa kompleks diuraikan menjadi senyawa sederhana. Contoh reaksinya C6H10O5 ditambah H2O menjadi menghasilkan C6H12O6. Yang kedua itu asidogenesis, di mana senyawa sederhana diubah menjadi asam organik H2 dan CO2 minus. Reaksinya itu C6H12O6 ditambah 2H2O menghasilkan CH3COH ditambah 2CO2 ditambah 4H2. Dan yang ketiga itu asetogenesis, di mana produk hasil asetogenesis diubah menjadi asetat CO2 dan H3 minus. Di reaksinya itu CH3 CH2COH ditambah 2H2O menghasilkan CH3COH ditambah CO2 ditambah 3H2. Dan yang terakhir itu metagenesis, di mana asam asetat dan H2 diubah menjadi gas metana CH4. Dan ada dua reaksi. Yang pertama itu reaksi CH3CH2COH ditambah 2H2O ditambah menghasilkan CH3COH ditambah CO2 ditambah 3H2. Dan yang reaksi kedua itu ada 4H2 ditambah CO2 menghasilkan CH4 ditambah 2H2O. Selanjutnya itu metode pengolahan limbah secara aerobik, di mana cara kerjanya itu metode pengolahan limbah cair secara aerobik bekerja dengan memanfaatkan mikroorganisme aerob yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan zat pencemar organik dalam limbah cair. Dalam proses ini oksigen disuplai melalui alat aerasi seperti blower atau aerator, sehingga dapat mengubah bahan organik menjadi dioksida, air, energi, dan lumpur biomasa. Dan prosesnya itu ada proses pengolahannya dimulai dari penyaringan limbah untuk memisahkan sampah atau partikel besar, kemudian dilanjutkan dengan pengendapan awal dan memisahkan padatan untuk mudah mengendap. Nah, setelah itu limbah dialirkan ke bak aerasi tempat mikroorganisme bekerja menguraikan zat pencemar dengan bantuan oksigen. Selanjutnya dilakukan pengendapan akhir untuk memisahkan lumpur hasil pengolahan dari air yang telah bersih. Air hasil olahan kemudian dapat didesinfeksi sebelum dibuang atau digunakan kembali. Dan yang terakhir itu aplikasinya. Metode aerobik dapat diaplikasikan pada pengolahan limbah rumah tangga, rumah sakit, hotel, restoran, serta industri makanan, minuman, tahu tempe, dan tekstil karena efektif menurunkan kadar bahan organik dan mengurangi bau limbah cair.
Nah, adapun metode pengolahan limbah secara anaerobik. Cara kerjanya itu, cara kerja pengolahan limbah secara anaerobik dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme anaerob untuk menguraikan bahan organik tanpa adanya oksigen. Limbah dimasukkan ke dalam reaktor tertutup atau digester sehingga bakteri dapat bekerja menguraikan zat organik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan berupa metana serta karbon dioksida. Prosesnya itu proses pengolahan terdiri dari tahap yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metagenesis. Pada tahap hidrolisis, senyawa kompleks dipecah menjadi molekul sederhana kemudian diubah menjadi asam organik pada tahap asidogenesis. Selanjutnya senyawa diubah menjadi asam asetus pada tahap asetogenesis dan akhirnya menghasilkan gas metana pada tahap metagenesis. Nah, aplikasinya itu metode anaerobik dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri serta seperti septik rumah tangga, pengolahan bahan peternakan untuk menghasilkan biogas, limbah industri makanan dan minuman, industri tempe, pabrik kelapa sawit serta pengolahan limbah pertanian. Selain itu membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Metode ini juga bermanfaat untuk dapat menghasilkan energi alternatif dan sisa olahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, yang selanjutnya itu pengolahan amoniak secara biologis, nitrifikasi dan denitrifikasi. Yang pertama itu proses nitrifikasi aerobik, di mana nitrifikasi adalah proses biologis dalam siklus nitrogen yang mengubah amoniak NH4 atau ion amonium NH4+ menjadi nitrit NO2 minus dan kemudian menjadi nitrat NO2 minus dengan bertujuan untuk dengan bantuan mikroorganisme tertentu dalam kondisi aerobik atau adanya oksigen. Nah, adapun tahapan yang pertama itu oksidasi amonia menjadi nitrit. Adapun dilakukan oleh bakteri Nitricomonas, dan yang kedua itu Nitricoccus. Reaksi kimianya itu NH4+ ditambah 1,5 O2 menghasilkan menjadi Na2 ditambah 2 H+ ditambah H2O. Tahapan yang kedua itu dilakukan oksidasi menjadi nitrat, dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Yang kedua itu Nitrospira, di mana reaksi kimianya itu ada Na2- ditambah 0,5 O2 menghasilkan jadi NO3-. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama oksigen terlarut atau DO. Oksigen diperlukan oleh bakteri nitrifikasi untuk mengubah amonia menjadi nitrat. Yang kedua itu ada pH. Bakteri nitrifikasi bekerja pada pH netral sedikit basa. Yang ketiga itu ada suhu. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme bakteri menjadi 30 derajat Celcius suhu kamar. Yang keempat itu konsentrasi amonia, di mana amonia adalah sumber energi yang bagus untuk bakteri nitrifikasi. Nah, yang kedua itu penghilangan amoniak secara biologis, denitrifikasi anaerobik, di mana denitrifikasi secara anaerobik adalah proses di mana nitrit NO3- atau nitrit NO2- direduksi menjadi gas nitrogen H2 N2- dan bakteri dalam kondisi tanpa oksigen bebas anaerob atau kondisi anoksik. Nah, di mana denitrifikasi anaerobik adalah proses bertahap di mana NO3- menghasilkan Na2- menghasilkan NO ditambah dihasilkan N2O menghasilkan N2. Yang pertama itu proses yang pertama nitrat menjadi nitrit, di mana NO3- menghasilkan Na2-. Dan dilakukan dengan tahap reduksi awal dan nitrit mulai kehilangan oksigen. Tahapan kedua itu nitrous oxide menjadi gas nitrogen, di mana reaksi kimianya itu N2O menghasilkan N2, di mana tahapan akhir dan menghasilkan gas nitrogen N2 yang dilepaskan ke atmosfer. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu oksigen atau O2. Tidak boleh ada oksigen karena bakteri denitrifikasi akan memakai O2 dulu dan tidak mereduksi nitrat. Kedua itu nitrat atau NO2-, di mana harus ada sebagai bahan yang diubah menjadi gas nitrogen. Yang ketiga itu sumber karbon, di mana dibutuhkan sebagai energi untuk bakteri melakukan reduksi. Yang keempat itu ada pH atau optimal sekitar netral kurang lebih 7-8, dan karena pH ekstrim menghambat enzim bakteri.
Adapun studi kasus di mana yang saya angkat itu uji performance biofilter anaerobik unggun tetap menggunakan media biofilter saran tahun untuk pengolahan air limbah rumah potong ayam. Di mana yang pertama itu adalah latar belakang, di mana industri potong ayam atau RPA merupakan salah satu sektor pemotongan hewan yang memegang peran penting untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas tak lepas dari menghasilkan limbah cair organik yang berasal dari sisa pemotongan seperti darah, organ, dan bagian tubuh ayam lainnya. Berdasarkan regulasi pemerintah, setiap pelaku industri tidak memiliki kewajiban mutlak untuk mengolah limbah cair hasil reduksi produksinya terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu yang aman sebelum dialirkan ke badan air. Pengolahan yang baik dan terstandarisasi sangat diperlukan demi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan biotik, memenuhi kepatuhan hukum, serta memastikan bahwa aktivitas industri dapat berjalan berdampingan secara selaras dengan kelestarian alam di sekitarnya. Nah, adapun masalahnya, tantangan utamanya terletak pada efluen limbah cair RPA yang memiliki karakteristik polutan organik keluar bisa tinggi, ditandai dengan melonjaknya kadar zat organik, chemical oxygen demand atau COD, dan biologi oksigen demand atau BOD. Masalah krusial muncul karena dalam kenyataannya jika limbah dengan konsentrasi pelarut tinggi ini langsung dibuang begitu saja ke lingkungan akustik tanpa sistem pengolahan yang optimis, hal tersebut akan langsung merusak kualitas air secara drastis. Dampak buruknya meliputi penurunan tajam kadar oksigen terlarut atau disulfat oksigen di dalam air, memicu ledakan populasi mikroorganisme, merugikan dan menciptakan pencernaan air parah yang hanya mematikan biota sungai, melainkan juga mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia yang memanfaatkan sumber air tersebut. Nah, adapun solusi untuk mengatasi permasalahan pencernaan tersebut, solusi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan menguji performa teknologi pengolahan air limbah secara biologis menggunakan reaktor biofilter anaerobik unggun tetap atau UFLOF filter, di mana yang dikombinasikan dengan pada aerobik. Reaktor anaerobik diisi dengan media biofilter dari bahan plastik FVC tipe sarang tawon atau honeycomb tube yang berfungsi sebagai tempat melekat dan berkembang biaknya mikroorganisme secara alami membentuk lapisan biofilm. Pengolahan limbah dikondisikan secara kontinu menggunakan variasi waktu tinggal hidrolik atau WTH selama 4 hari 96 jam dan 2 hari 48 jam dan 1 hari 24 jam. Setelah melewati proses anaerobik, air limbah kemudian dialirkan ke bak aerasi proses aerobik untuk memaksimalkan pengdegradasi sisa zat organik, menghasilkan bau, menjernihkan efluen, serta meningkatkan kadar oksigen terlarut sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, adapun kesimpulan dari artikel yang saya review itu, kombinasi biofilter anaerobik bermedia sarang tawon dan proses aerobik sangat efektif pada limbah cair rumah potong ayam. Hasil terbaik dicapai pada waktu tinggal hidrolik WTH 4 hari dengan efisiensi penurunan COD 87%, zat organiknya 83% dan BOD-nya 89% dan TSS-nya 96%. Proses anaerobik menggambarkan kontribusi penurunan terbesar, sementara proses aerobik menyempurnakan kualitas air dengan menghilangkan bau dan menjernihkan efluen hingga berhasil memenuhi baku mutu lingkungan yang diterapkan. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya simpulkan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.